warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar marketing, khususnya mahasiswa STI Surakarta S1 Manajemen semester 4. Nah, kita sudah beranjak kepada pertemuan keempat, tentunya pada mata kuliah yang masih sama, yaitu perilaku konsumen. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai persepsi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, capaian pembelajaran yaitu kalian menjadi mengetahui apa itu persepsi. Tentunya secara singkat ya. Untuk persepsi secara definisi kalian bisa cari tentunya di buku referensi yang sudah kita cantumkan pada RPP dan RPS untuk mata kuliah perilaku konsumen. Yang kedua, mengetahui proses persepsi. Seperti apa proses persepsi itu muncul. Dan kemudian yang ketiga, kalian jadi mengetahui contoh persepsi tentunya dalam pemasaran. Karena persepsi, kemudian motivasi, dan juga yang kemarin pertemuan ketiga mengenai kepribadian, itu menjadi wilayah pembelajaran psikologi. Nah, karena kita di ilmu marketing itu tidak bisa hidup sendiri, ilmu marketing itu. Nah, kita harus mempelajari juga sisi psikologi dari konsumen dalam perilaku. Dan harus kita masukkan perilaku konsumen tersebut atau secara psikologi konsumen itu dalam praktek-praktek pemasaran di ilmu yang kita pelajari. Dan yang keempat, kalian bisa memberikan contoh bagaimana penerapan persepsi dalam pemasaran. Ya, saya kira 4 ini khususnya pada yang contoh itu kalian sudah kemarin memberikan contoh mengenai motivasi dan kepribadian. Kali ini pada pertemuan keempat nanti pun kalian bisa secara online untuk berdiskusi mengenai contoh penerapan persepsi dalam pemasaran. So, apa itu persepsi? Persepsi itu pendapat kita tentang sesuatu, apapun itu ya, barang, produk, jasa, merek, ya. Yang kemudian itu bisa menjadi landasan kita, apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita pendapat kita itu tentang sesuatu itu apa, itu bisa membuat kita untuk bertindak membeli atau tidak membeli produk atau jasa tertentu. Oke. Saya contohkan di sini adalah suatu paket produknya adalah paket wisata ke Pulau Bali. Nah, tentunya orang satu dengan orang yang lain, konsumen satu dengan konsumen yang lain, atau bahkan kalian mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, pasti memiliki pendapat tersendiri yang berbeda-beda, yang sangat beraneka ragam di antara kalian mengenai persepsi kalian terhadap Pulau Bali. Ya enggak? Ada suatu mahasiswa atau konsumen yang berpendapat bahwa Pulau Bali itu identik dengan seksi, ya, kayak bule-bule yang di sana, gitu kan. Ada pula yang memiliki pendapat bahwa Pulau Bali itu memang adatnya luar biasa, kaya sekali akan adat yang masih terjaga sampai saat ini, di mana ada pecalang, di mana ada kegiatan-kegiatan adat yang bisa kita lihat, kita tonton setiap saat ketika kita di Bali. Tidak hanya pada hari-hari besar, tetapi setiap saat pun banyak upacara-upacara adat yang bisa kita tonton. Ada juga kita memiliki persepsi terhadap Pulau Bali, yaitu wah, Pulau Bali itu pergaulannya bebas, bisa ketemu siapa saja, bisa bertemu tidak hanya tidak hanya orang Indonesia tapi juga orang luar negeri gitu kan misalkan. Tapi ada juga yang memiliki persepsi bahwa Pulau Bali itu memiliki destinasi wisata yang sangat variatif, mulai dari pantai, sawah, kemudian air terjun, water sport, misalkan ya, kita mau diving, misalkan kita mau lihat lumba-lumba pun juga bisa gitu. Sehingga pendapat orang yang mendasari dia untuk membeli suatu tiket atau paket wisata ke Bali
Karena apa? Karena destinasi wisatanya yang variatif. Nah, atau misalkan Bali itu orangnya ramah-ramah. Nah, itu pendapat kita tentang suatu persepsi kita, pendapat kita, persepsi kita tentang suatu tempat wisata yaitu Bali. Ya, tentunya bisa kalian cermati pendapat kalian sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses persepsi itu terbentuk. Yang pertama, kita akan distimulus dengan melihat, mendengar, meraba, mencium indera kita, panca indera kita itu terstimulasi dari melihat, mendengar, meraba, mencium. Saya contohkan di sini melihat YouTube. Dari melihat YouTube tentang Pulau Bali, kita akan bisa menciptakan pendapat kita terhadap Pulau Bali. Ya, misalkan kalian searching di YouTube Pulau Bali, wisata Bali. Nah, di situ kalian bisa melihat berbagai hal tentang Pulau Bali dan itu membentuk suatu pendapat kalian, pribadi kalian yang tentunya berbeda dengan pribadi orang lain untuk memiliki pendapat atau persepsi terhadap Pulau Bali tersebut. Yang kedua, mendengar musik. Indera kita terstimulasi dengan musik-musik Bali yang luar biasa ya, memiliki ciri khas yang ritmenya cepat, rancak gitu ya. Nah, di sini juga akan menstimulus pendapat kita, menstimulus indera kita untuk membuat pendapat, oh Bali itu seperti ini. Atau bahkan ketika mencium dupa Bali, nah itu kita bisa menjadikan kita memiliki suatu persepsi atau suatu pendapat tertentu terhadap Pulau Bali. Ya. Atau bahkan mendengar cerita dari tetangga kita tentang Bali itu seperti apa, mendapat cerita dari teman kita, Bali itu seperti apa, mendengar cerita itu. Oleh karena itu kita bisa membuat persepsi kita atau sehingga kita memiliki pendapat yaitu persepsi kita terhadap Pulau Bali seperti itu. Dan akhirnya kita akan membeli paket wisata Pulau Bali berdasarkan pendapat apa, gitu. Berdasarkan persepsi seperti apa. Oke, sekarang kita contohkan ke dalam pemasaran, penerapan persepsi dalam pemasaran. Misalkan saya sebagai seorang dosen itu memiliki persepsi produknya adalah sekarang kamera ya. Nah, persepsi saya tentang suatu merek Canon itu merek yang paling banyak dicari orang. Canon itu juga mudah dioperasikan, ya. Fiturnya pun canggih, beratnya ringan. Nah, persepsi ini saya dapatkan ketika saya melihat YouTube. Tentunya kalau kita sekarang zaman now ini kan mau membeli sesuatu, kita bisa melihat reviewnya di YouTube gitu kan. Kemudian saya juga mendengar orang-orang yang sudah pakai gitu ya. Misalkan teman saya ada yang pakai, kolega saya ada yang pakai Canon gitu kan. Kemudian saya juga memiliki persepsi tersebut karena sudah mencoba di toko. Nah, di toko ada produk yang bisa saya coba. Misalkan fiturnya saya angkat, ringan gitu ya. Dan ternyata ketika saya membeli, persepsi saya salah. Ya. Ternyata ketika mau membeli persepsi saya salah. Padahal yang pertama saya memiliki persepsi merek banyak dicari orang, mudah dioperasikan misalkan ya. Ternyata salah. Nah, ini bisa menjadikan tidak jadi beli Canon gitu. Tapi kalau benar pasti akan dia membeli Canon gitu ya. Nah, ini persepsi konsumen terhadap suatu merek itu bisa mempengaruhi dia membeli atau tidak membeli. Nah, sekarang di penghujung pertemuan kita keempat, giliran kamu memberikan contoh. Nah, misalkan bayangkan ada tas branded ya. Nah, persepsi kamu tentang tas branded itu seperti apa? Nah, tentunya satu mahasiswa dengan mahasiswa lain memiliki persepsi yang berbeda. Nah, dan brand apa yang akhirnya kamu beli? Dan apakah brand tersebut sesuai persepsi kamu? Bisa silahkan ceritakan di diskusi online di LMS kita dan nanti akan kita bahas di online dan tentunya
kita akan bertemu lagi di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.